ayat 9 dan 10. Itu firman Tuhan yang harus kita belajar sama-sama dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Mau sudah apa toh? Yes. Firman Tuhan berkata bahwa bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat 10, baca. Buanglah kesedihan dari hatimu Dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Jadi firman Tuhan yang kita belajar hari itu bahwa dalam masa muda itu poin intinya bahwa kita harus melayani Tuhan. Dan dalam masa muda itu Tuhan masih memberikan kita kekuatan, masih muda, masih kuat secara fisik, secara mental, bahkan secara penguasaan dalam setiap aspek kehidupan. Masa muda itu adalah untuk kita melayani Tuhan. Itu dimana masa-masa yang harus kau serahkan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau masa muda, kalau kau tidak berikan waktu kepada Tuhan, maka memang Tuhan itu adil dan Tuhan itu luar biasa. Dia cuma kasih tahu tuh kau tanggal lahir saja, ya toh. Kau tanggal kematian kau tidak tahu toh. Nah, kau bisa jalan hidup ini, tapi kau tidak tahu kau masa depan seperti apa. Nah, dan ini menjadi salah satu misteri dalam kehidupan. Maka dari itu Bob Marley bilang begini, hidup ini adalah misteri. Jadi hidup dalam bertanya-tanya. Jadi kalau masa muda ini kita melayani Tuhan, berarti masa depan kita Tuhan akan sediakan. Dan itu tetap otomatis, betul kan tidak? Jadi pakai masa muda ini untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, siang hari ini luar biasa. Dari mana ada begitu setelah firman Tuhan ini? Nah, jadi masa muda adalah masa yang harus kita melayani Tuhan. amin. Dan harus tetap setia. Tuh. Jadi itu kembali kepada orang tua juga. Kalau orang tua kalau mendidik anak itu untuk hidup takut akan Tuhan, jadi anak-anak itu juga ikuti orang tua punya jejak. Artinya bahwa kalau orang tua itu tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah sharing sesuatu tentang firman Tuhan, bahkan lupa untuk bagaimana tuh membawa anak-anak ini kepada doa dan penyembahan, mengajar mereka. Jadi mereka juga akan pikir, saya perlu begini, mau lebih saja mau terlalu ini, ya tahu. Jadi sebagian besar juga kembali kepada orang tua, begitu. Tapi orang-orang tua yang sudah lahir daripada kehidupan yang rusak, ketika mereka sudah mau hidup yang baik, mereka selalu menjadi tolak ukur buat penasihat buat anak-anak, ya. Jadi untuk orang-orang tua yang selama ini malas tahu dengan anak-anak punya pertumbuhan dalam Tuhan, mulai harus perhatikan ya. Jadi kita juga bisa kalau Tuhan kasih kita anak lebih ini, kita harus didik mereka dalam Tuhan. Karena akhir-akhir ini pergaulan ini sangat rusak ya. Bagaimana ya? Betul. Jadi kita harus tetap Setia. Puji Tuhan. Jadi Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10 ini salah satu nasihat buat setiap generasi muda untuk bagaimana mempertahankan hidupnya, kemudahannya, masa mudanya harus tetap hidup di dalam Tuhan atau melayani Tuhan. Karena masa muda ini akan menentukan kau punya masa tua. Karena hidup adalah kesempatan, makanya pergunakanlah kesempatan itu dengan baik, jangan sia-sia. Amin, amin, amin. It's okay. Kalau kau masa muda, kau malas tahu dengan keadaan. Masa muda, kau tidak mau sibuk melayani Tuhan. Masa muda, kau lebih mementingkan hal-hal duniawi, pergi isap ganja, minum-minum mabuk, bahkan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Malas bergabung dengan gereja, malas bergabung dengan komunitas-komunitas rohani. Nanti sayang, Tuhan setelah kau punya masa depan sudah besar, tapi kau sendiri bikin kau masa depan itu rusak. Jadi jangan sibuk dengan hal duniawi, tapi sibuklah dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan kau masa depan yang lebih baik, dari lebih baik dan lebih baik lagi. Puji Tuhan.
Kiranya pesan suara Tuhan pada siang hari ini kiranya memberkati kita semua, Bapak Ibu, anak-anak generasi muda yang ada di Papua, bahkan yang ada di luar Papua. Mari tetap selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, melayani Tuhan di masa muda ini. Shalom, salam dari Papua buat kita semua.